Halo Sobat Toys dari Sabang sampai Merauke, kembali lagi. Kali ini di channel gua, Wira Pahlevi. Kali ini yang pengen gua bahas gimana cara perawatan pen airbrush. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru beli atau pengen menggunakan airbrush, ya gue pengen berbagi sedikit lah gimana perawatan airbrush dari yang namanya jarum, nozzle. Jadi biar kawan-kawan dan beberapa kendala yang ada di airbrush gimana cara mengatasinya. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang paham, tapi di sini nggak salah kan kalau gua coba share, gua coba berbagi sedikit tutorial ini, siapa tahu berguna buat sebagian teman-teman atau teman-teman yang pengen menggunakan airbrush dan belum pernah menggunakan airbrush. Kita coba bongkar satu-satu. Di sini gua ada pen brush, ini namanya pen brush. Digunakan buat menyemprotkan cat ke bidang yang akan kita cat. Oke. Pen brush ini kebetulan tutupnya gua udah hilang karena udah berumur juga gua pakai. Di sini kelihatan kalau ini udah apa namanya? Udah nggak bersih lah, tapi ya ini gua kasih tutorial ini ibaratnya gimana ya, ini hal terpenting dalam kita menggunakan airbrush. Terus ada kompresor yang gua pakai, sorry gua nggak bisa terlalu dekat karena kabelnya itu nyambung nggak jauh. Ini bisa dibilang mini kompresor atau sebutannya kompresor makeup. Jadi makeup artis kebanyakan sih gunain kompresor ini buat makeup. Kenapa gua pakai kompresor ini? Pertama, alasannya itu karena apa namanya ya, watt listriknya itu rendah. Terus tekanan yang dihasilkan dari kompresor ini itu nggak terlalu besar. Jadi kalau kita ngecat ke bidang kecil, contohnya part Gundam itu kan butuh semprotan yang sangat halus gitu loh. Kalau kita pakai tegangan semprotan itu cukup besar, takutnya seperti line-line yang ada di Gundam itu ketutupan karena semprotannya terlalu besar. Oke, di sini yang gua bahas gimana cara ngelawat airbrush. Jadi setiap pengecatan itu, apalagi kita punya satu airbrush buat semua warna, satu pen brush maksud gua. Jadi satu pen brush ini misal kita mau gunain untuk semua warna yang kita aplikasikan ke action figure, kita harus rajin ngebersihin. Jadi pertama-tama step yang gua mau liatin itu kita buka dulu bagian belakang ini. Bagian belakang ini kita buka dulu. Caranya diputer. Beberapa pen brush mungkin berbeda cara ini ya, cara buka-bukanya gitu, tapi ya pasti kurang lebih lah mirip-mirip. Setelah terbuka, ini gunanya buat setelan tegangan. Di sini ada putaran. Ini setelan besar kecilnya keluar catnya itu loh. Jadi di sini ada setelannya. Ini pertama kita buka. Terus di sini ada bagian seperti baut juga. Ini gunanya buat mengunci jarum airbrushnya. Biar saat kita buka seperti ini, catnya kan keluar, kita tekan keluar. Nah ini gunanya. Itu saat kita gerakin itu bergerak. Jadi kita buka lagi pengunci jarum airbrush, kita buka dulu. Selanjutnya kita keluarin jarum airbrushnya. Kalau misal teman-teman kadang udah beberapa hari nggak dipakai, kadang-kadang jarum airbrushnya melekat ini di depan karena kotor, karena bekas cat dan pengeringan cat itu di dalam. Jadi biasanya gua buat ngebuka ini butuh bantuan seperti tang, tapi ini kebetulan baru gua pakai kemarin jadi nggak lengket. Biasanya kalau udah beberapa hari, sekitar 3-4 hari nggak digunain, itu dia bakal lengket keras. Jadi biasa gua minta bantuan tang gitu kan. Nah, oke, kita lepas jarumnya seperti ini. Dia ada dia ada kotoran-kotoran seperti itu, nanti kita bersihin. Setelah jarumnya dibuka, bagian depannya, mulut airbrushnya itu kita buka juga. Itu diputar aja. Nah, ini namanya di sini, ini namanya bagian nozzle. Paling depan itu, ujung depan itu namanya nozzle.
Nozzle ini gua pakai yang ukuran 0,3 mm. Jadi biasa teman-teman kalau ingin membuat shading garis otot gitu kan, itu gua saranin pakai yang nozzle 0,2 mm. Tapi ini gua pakai yang standar 0,3 mm. Setelah kita buka ininya, depannya, sebenarnya ini bisa kebagi dua lagi, cuman gua mempersingkat durasi aja ya. Sebenarnya bisa kebagi dua lagi, tapi nggak masalah, gua biasanya langsung satu ini aja. Terus nozzle-nya, sebenarnya gua ada ini kuncinya, gua lupa ngeletakin di mana. Di sini nozzle ini ada bentuk seperti tempat apa sih ya, kunci gitu loh. Nah, gua buka pakai tang aja lah, nggak apa-apa. Oke, nozzle-nya udah kendor. Kita buka aja pakai tangan. Ini gua saranin juga hati-hati dalam membuka nozzle, karena nozzle ini ukurannya sangat kecil. Oke, mungkin nggak terlalu kelihatan, nozzle ini kecil banget. Jadi ya udah, ini kita bersihin. Cara pembersihannya, sorry ini agak keringatan karena cuaca di Pontianak lagi panas banget loh. Gua gunain thinner ND. Menurut gua thinner ND ini dia bersifat tengah, jadi bisa kemana-mana gitu loh. Buat teman-teman yang pengen ngerontokin cat atau bahan diecast atau plastik, pakai aja thinner ini, nggak masalah. Biasanya ada yang tanyain gua, bang gimana sih ngerontokin cat yang mau dicat gitu kan, yang mau dicat kita ngerontokin dulu cat lamanya, pakai thinner ini aja udah cukup. Ini kebetulan kalau gua udah beli thinner, gua keluarin dari kalengnya, gua simpen di botol. Karena sifat thinner ini kurang lebih seperti bensin, jadi dia gampang menguap. Kalau kita udah buka thinner di kaleng itu kan, biarpun kita tutup pakai sumpelan gitu, dia masih ada sela-sela nguap. Lebih baik kita taruh di botol, tutup rapat, jadi lebih irit lah, nggak menguap, nggak kebuang sia-sia. Apalagi kalau kita nggak ngerjain tiap hari kan gitu. Nah setelah itu gua siapin aja tutup botol thinnernya, kita tuangin di tutup botol. Setelah kurang lebih hampir penuh gitu ya, kita masukin mulut airbrush yang tadi, mulut paintbrush yang tadi, kita masukin aja ke rendaman thinner ini. Ini nggak usah. Nah, sama nozzle-nya. Jadi yang dibutuhin itu bagian depannya, bagian moncong tempat keluar catnya, nozzle dan bagian depannya itu. Ya kurang lebih kita diamin sekitar setengah menit udah cukup, tapi ini gua sebentar aja karena gua udah bersihin sih. Yang dibutuhin itu pinset. Kenapa? Karena di mulut lubang ini catnya bakal numpuk di sini. Bekas pengeluaran catnya itu, dia numpuk di depan sini. Kita kerok aja pelan-pelan. Kalau udah kena thinner, dia bakal agak lembut, sedikit lebih lembut. Jadi itulah gunanya kita harus sering bersihin. Terus selain pinset gua pakai cotton bud. Kita ambil dikit cotton budnya, kita basahin thinner dikit, terus kita putar-putar gitu. Nah ini setelah kita putar itu kan kelihatan kotorannya keluar. Terus sampai bersih. Setelah bersih, oke, kita diamin, keringin dulu. Begitu juga dengan nozzle-nya. Cara bersihin nozzle-nya ini, oke, udah. Nih, kita colokin aja pakai ujung jarum paintbrush-nya itu. Setelah kita colokin ke jarum paintbrush-nya itu, kita putar-putar. Kalau memang jarum paintbrush-nya kurang basah, kita basahin aja pakai thinner. Karena ini sangat kecil sih. Nozzle ini bagian terpenting di paintbrush. Karena kalau tanpa nozzle paintbrush-nya nggak bisa nyemprot. Nah, gitu loh. Oke, setelah ini udah bersih, kita kembali rakit. Sebelum kita rakit, kita lihat dulu jarumnya ada kotoran apa enggak gitu kan. Kalau kotor, kita lap-lap aja, nggak masalah, pakai cotton bud atau pakai kain dibasahin thinner, kita lap-lap aja. Karena kotoran-kotoran yang nyangkut di jarum ini nggak pernah yang sampai sulit dibersihin, pasti gampang dibersihin. Yang penting dibasahin aja pakai thinner. Oke, setelah bersih
Kita lap lagi. Ya udah, gua kebetulan pakai sarung tangan, gua lap aja pakai sarung tangan. Kita masukin jarumnya. Oke, kita masukin jarumnya. Nah, itu pas keluar jarumnya masih ada kotoran yang keluar, kita bersihin aja, nggak masalah. Kita gimana ya, kocok-kocok gitulah ya. Nope. Oke, udah bersih, nggak ada yang keluar lagi kotorannya. Kita masukin nozzle. Kayak inilah, kita gerak mundur dari yang tadi cara pengerjaannya. Nozzle kita pasang. Ini agak ribet pakai sarung tangan sebenarnya, enaknya tangan kosong. Kalau tangan kosong itu kan laki gitu kan. Nah, ini kita terikin lagi, kita kencengin lagi. Untuk kekencengan pemasangan nozzle, gua saranin jangan sampai yang kenceng banget. Nah, takutnya merusak drat atau apa sih namanya ya, pokoknya gitulah, drat ulir yang buat dipasang ke sini. Setelah pasang, kita lihat keluar masuknya jarum udah bagus. Itu tandanya udah bersih, bro. Kita cek lagi kencengannya. Oke, cukup. Setelah itu kita pasang lagi pengunci jarumnya. Pengunci jarum kita usahain pasang sekencang mungkin, tapi nggak perlu pakai tambahan tang atau apa, cukup pakai jari aja. Sorry, panas bener loh. Oke, setelah seperti itu kita pasang depannya. Kita pasang buntutnya buat nyetel keluar masuknya cat gede kecilnya. Panas bener. Ini udah lancar. Kalau pen brush yang udah bersih itu kita gerakin seperti ini, dia bakal kembali seperti semula, ngeper. Ada seperti per. Oke, kita cek, kita hidupin kompresornya. Setelah itu sebentar, ribut kompresornya, bro. Kita tuangin thinner sedikit aja buat ngecek catnya udah keluar lancar atau belum, sedikit aja, sambil membersihin sisa-sisa ini. Nah, ini gua apa namanya. Oke, kita hidupin lagi kompresornya, kita cek. Bentar, nih itu kelihatan nggak ya, keluarnya udah lancar sampai habis. Jadi sebentar, setelah thinnernya kita semprotin sampai habis dan lancar tanpa ada sendat-sendat, berarti tandanya airbrush kita sudah kembali bersih dan siap digunakan lagi. Tambahan buat teman-teman yang mau gunain airbrush, jika nggak pakai saringan air di sini kan biasanya kita pakai saringan air biar keluar ini nggak berair. Cuman buat kompresor ini gua kira kurang worth kalau pakai saringan air itu. Gua rasa sih nggak perlu, cuman untuk penggunaannya jangan terlalu lama. Misalnya 10-15 menit matiin, istirahatin sekitar setengah jam atau 20 menit udah cukup sih. Kita istirahatin, jadi airnya udah nguap dulu keluar dari kompresornya. Setelah airnya udah nggak ada, baru kita lanjutin lagi. Dan untuk waktu sekitar 10-15 menit itu kita proses pengecatan itu udah cukup lama kok. Karena untuk toys itu kan nggak bidang-bidang yang besar, kecuali kita gunain buat stay-to yang ukuran 45 ke atas cm, itu kita harus gunain kompresor yang lebih gede gitu loh. Karena kalau semprotannya terlalu kecil malah bikin hasil cat kita nggak ini. Kalau untuk yang bidang gede ya nggak rata gitu loh, belang. Jadi semakin besar bidang yang kita kerjain, kita membutuhkan semprotan dengan keluaran yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya, jika bidang yang kita kerjain kecil, kita membutuhkan semprotan sekecil mungkin untuk kesempurnaan kerja hasil. Sekian dari gua, Wira Palepi. Ciao.